Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan sesi pada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajer dalam kegiatan manajemen. Seperti yang kita tahu, mungkin saya juga sudah berasumsi bahwa teman-teman yang mendengarkan di sini pasti sudah sering dengar dengan istilah yang namanya manajer gitu ya. Manajer baik itu kesannya ada di perusahaan ya, perusahaan besar, bos dan sebagainya. Pasti seringkali kita menganggap manajer itu seperti itu. Dengan orang-orang yang berada pada jabatan yang tinggi gitu ya di kantor pakai jas. Oleh karena itu saya menempatkan gambar manajer itu seperti itu. Tapi sebenarnya apa itu manajer sih gitu ya? Apa sih sebenarnya tugas manajer? Banyak orang yang mungkin belum tahu. Yang tahu hanya manajer adalah pimpinan yang mengatur, just it gitu. Tapi ternyata kalau kita gali banyak hal-hal kompleks yang ada di dalamnya. Seperti apa? Kita mulai. Nah, pengertian manajer sendiri ternyata adalah orang yang akan melakukan kegiatan manajemen atau mungkin sudah melakukan kegiatan manajemen atau individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Dimana kalau dari definisi ini kita bisa melihat bahwa manajer itu bertanggung jawab secara langsung dan memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi berjalan lancar tentunya bersama dengan para anggota yang lain. Sekilas ketika kita melihat secara definisi, oh hanya itu toh, oh hanya bertanggung jawab toh dan sebagainya. Tapi ternyata bertanggung jawab secara langsung memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar sampai dengan tercapainya tujuan organisasi. Ketika kita breakdown ternyata banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa diselesaikan oleh manajer dan ternyata sebagai seorang manajer diperlukan keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuan khusus untuk berada di posisi tersebut. Nah, sebelum kita membahas masalah itu, setidaknya kita harus tahu sebenarnya di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, untuk manajemen sendiri ada berbagai macam tingkatan sih gitu. Apa saja sih tingkatan-tingkatan manajemen? Dan ini juga bisa diartikan sama dengan tingkatan-tingkatan manajer itu apa saja sih gitu ya. Oke, di sini kita melihat bahwa pada tingkatan-tingkatan manajemen kita melihat ada 3 setidaknya tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, menengah, dan pertama. Dan itu disokong juga oleh karyawan-karyawan operasional. Kalau teman-teman bisa melihat di sini dan saya sajikan berbentuk segitiga ya, hierarkisnya seperti itu, ke atas ya, semakin ke atas semakin kecil, atau sebenarnya ini menunjukkan bahwa semakin ke atas yang berada pada posisi tersebut semakin sedikit orangnya. Kita mulai dari yang paling atas saja ya, dimana ini disebut dengan tingkatan manajemen puncak ya, manajemen puncak gitu. Siapa saja sih yang ada di posisi tersebut? Biasanya kalau sering dengar adalah presiden direktur, wakil direkturnya, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan ya, yang berada di posisi-posisi puncak yang memimpin besarnya atau memimpin hampir seluruh perusahaan gitu ya yang ada di posisi tersebut. Kalau di negara kita ya presiden, wakil presiden seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau di perusahaan ya presiden ya, presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan dan kepala perwakilannya itu yang ada di puncak, gitu manajemen puncak. Kemudian yang di bawahnya ada manajemen menengah. Manajemen menengah itu ada kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas yang tentunya autoritinya ya kewenangannya pula berada di bawah manajemen puncak. Seperti itu. Ini manajemen menengah. Kayak kepala cabang juga bisa ya. Misalnya kalau di perbankan kan ada kepala cabang daerah mana seperti itu. Itu juga bisa. Kemudian bagian bawah lagi ada manajemen lini pertama. Ini manajemen yang paling bawah yaitu ada supervisor dan mandor ya. Kalau di perusahaan-perusahaan pertanian mungkin kita atau teknik gitu ya, kita sering kali dengar istilah mandor gitu ya. Ini ada di
manajemen lini pertama. Supervisor juga iya, biasanya kalau di retail itu sering kali kita tahu ya, di Alfamart, Carrefour dan sebagainya, atau di perusahaan-perusahaan juga ada istilah supervisor ya. Supervisor ini sebenarnya yang paling manajemen paling bawah, itu ya, manajemen lini pertama. Ini setidaknya tingkatan-tingkatan manajemen ini ada manajemen lini pertama, menengah, dan puncak. Dan di bawah manajemen lini pertama sendiri ada yang namanya karyawan operasional ya. Biasanya mengurusi bagian hal-hal yang sangat-sangat teknis gitu ya. Tidak terlalu luas cakupannya, tapi bergelut dengan hal-hal teknis ya di aktivitasnya. Seperti ada tenaga penjualan ya, yang langsung mungkin berhadapan dengan consumer gitu. Dengan consumer, tenaga penjualan itu seperti apa, yang buat teknis iklan itu seperti apa, dan sebagainya. Ya, hal-hal operasional, teknis. Ada yang masalah pembukuan, ada yang masalah keuangan juga bisa gitu ya, yang operasional, yang benar-benar secara teknis langsung berhubungan langsung dengan aktivitasnya, itu adalah karyawan operasional. Dan karyawan operasional ini sendiri berada di bawah langsung oleh manajemen lini pertama, supervisor atau mandor, yang ini saling komunikasinya langsung gitu ya, seperti itu. Oke. Dimana pada tingkatan manajemen dalam organisasi tadi sudah dibahas bahwa ada 3 golongan. Yang pertama ada lini pertama, menengah, dan puncak. Ini sekarang dibalik ya. Dimana kita akan bahas satu-satu ya. Dimana untuk manajemen lini pertama yang tadi berhubungan langsung dengan karyawan operasional tadi ya, membawahi karyawan-karyawan operasional ya, memimpin para karyawan operasional yang mengkomandoin mereka. Ini adalah tingkatan paling bawah dalam sebuah organisasi yang mengawasi tenaga-tenaga operasional, yang disebut first line management gitu, atau manajemen lini pertama. Dan otomatis ketika langsung berhadapan atau langsung berkomunikasi dengan karyawan operasional yang mengurusi hal-hal teknis, kemampuan-kemampuan atau keahlian utama yang sangat diperlukan oleh manajemen lini pertama ini adalah satu, keahlian komunikasi ya. Otomatis komunikasinya harus baik kepada bawahannya ya, bagaimana mengkomandoi mereka, bagaimana mendirect mereka ya, bagaimana mengarahkan mereka. Kemudian mengambil keputusan, otomatis di semua lini manajemen pengambilan keputusan penting, dan manajemen waktu dan teknis ya, karena mereka membawahi langsung teknis. Setidaknya memang tidak harus dalam, atau mungkin harus dalam juga bisa. Setidaknya mereka tahu hal-hal teknis yang dilakukan oleh karyawan operasionalnya. Jangan sampai manajernya nggak tahu ya, secara garis besar tidak tahu kondisi teknis, ya bisa dibohongi oleh karyawan operasionalnya, atau ketika karyawan operasionalnya melakukan kesalahan, si manajer tidak bisa mengkoreksinya gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan biasanya teman-teman dari S1 gitu ya, S1 setidaknya akan masuk ketika lulus ya, dan mendaftar dan sebagainya, setidaknya akan masuk di manajemen lini pertama terlebih dahulu. Ada berbagai kasus yang memang langsung ke manajemen puncak, tapi kebanyakan ada di manajemen lini pertama ini gitu ya, menjadi supervisor ya, menjadi mandor dan sebagainya. Nah, ini berarti ketika sudah tahu hal tersebut, kita harus tahu ya, berarti kemampuan apa sih yang perlu di kuasai ya, komunikasi, mengambil keputusan, dan manajemen waktu, serta teknikal. Oke, melompat ke selanjutnya, yaitu manajemen menengah. Manajemen menengah ini dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Dan manajer menengah ini membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Ya, manajer lainnya itu apa? Manajemen lini pertama, manajer lini pertama ya, karena membawahi langsung gitu secara hierarkisnya, membawahi langsung manajemen menengah, membawahi langsung manajemen lini pertama. Dan juga beberapa kadang-kadang ya, ada juga karyawan operasional yang langsung didirect oleh manajemen menengah pada kasus-kasus tertentu. Nah, apa saja keahlian yang diperlukan oleh manajemen menengah ini? Manajemen menengah tadi seperti kayak kepala departemen ya, manajer cabang, kepala cabang gitu ya. Yang diperlukan adalah keahlian konseptual. Nah, di sini sudah mulai ngobrol masalah konseptual. Mengkonsep itu seperti apa sih gitu, kedepannya seperti apa sih gitu. Ya, kepala cabang tuh harus tahu konsepnya, ini cabang ini nanti mau dibawa kemana sih gitu. Ya, secara garis besar mau dibawa kemana, strategi yang digunakan itu apa sih gitu.
Ya, berbeda dengan manajemen lini pertama yang langsung komunikasi, ngambil keputusan dan sebagainya karena sudah didirect oleh manajemen menengah untuk melakukan hal tersebut, sehingga manajemen lini pertama ini hanya mengomando karyawan operasional. Sedangkan di manajemen menengah konseptual juga gitu. Kemudian keahlian komunikasi tentunya ya karena dia benar-benar berkomunikasi dengan siapa? Dengan manajemen lini pertama sebagai bawahannya dan juga dari beberapa ada karyawan operasional dan juga langsung ngobrol juga atau langsung didirect oleh manajemen puncak juga. Manajemen puncak kan ngobrolnya ke manajemen menengah atau manajer menengah seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan dan juga manajemen waktu dan juga teknikal. Nah, teknikal sedikit-sedikit lah gitu ya. Harus paham juga untuk mengkoreksi kinerja dari manajemen ini pertamanya. Itu untuk manajemen menengah. Sekarang kita masuk ke manajemen puncak. Nah, klasifikasi tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Tadi sudah dipaparkan seperti ada presiden direktur, wakil direktur gitu ya. Dan mungkin pimpinan-pimpinan perusahaan lainnya, sekretaris perusahaan, CEO, manajer, dan sebagainya. Ya, bos-bosnya lah. Nah, manajemen puncak ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen organisasi. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian utama yang diperlukan adalah karena ini menyangkut keseluruhan organisasi, keseluruhan perusahaan berada di pundak dan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama adalah keahlian konseptual. Ya, konseptual tetap ya, yang namanya konseptual dia harus bisa mengkonsep perusahaan ini mau dibawa kemana dan sebagainya. Komunikasi jelas, pengambilan keputusan jelas, dan manajemen global. Manajemen global ini secara keseluruhan tidak hanya ngobrol masalah perusahaan intern saja, tapi juga secara ekstern. Sehingga faktor-faktor ekstern dan intern itu ya apapun itu dia bisa kombinasikan dan mengarahkan bahwa perusahaan ini akan berjalan kemana. Targetnya apa pada 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Strateginya A, B, C. Yang nanti akan di breakdown di manajemen menengah, lini pertama dan dilaksanakan oleh karyawan-karyawan operasional juga ya. Strategi seperti itu. Seperti halnya Indonesia. Indonesia mau seperti apa pada tahun 2050 gitu. Itu yang memikirkan, yang menganalisis, yang menyusun strateginya adalah manajemen-manajemen puncak. Di mana nanti baru diterjemahkan, di breakdownkan di setiap lini. Oh, kalau 2050 Indonesia menjadi negara yang seperti ini gitu. Nanti tindakan-tindakan dari pertanian seperti apa, kelautan seperti apa, pertahanan keamanan seperti apa, ekonomi, perdagangan seperti apa, dan macam-macam sebagainya. Tapi pada intinya arah tujuannya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal itu ada di manajemen puncak. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau dilihat dari struktur organisasinya, kita bisa melihat bahwa di manajemen puncak itu ada direktur, wakil direktur, dan istilah-istilah sebutan lainnya. Yang penting kalau hierarki organisasi bisa dilihat dari strukturnya yang seperti ini. Kemudian di manajemen menengah ada ya manajer personalia, produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Contohnya misalnya kayak menteri juga bisa ya. Ya, tergantung kita melihatnya dari hierarkis apa. Menteri itu bisa di manajemen menengah ketika kita melihat sebuah global struktur organisasi negara. Tapi kalau kita hanya melihat kementerian tertentu saja, otomatis tingkat menteri ada berada di manajemen puncak. Kemudian kita balik lagi ke gambar ini ya, ke bagian ini. Kemudian di bawah manajemen menengah ada manajemen lini pertama. Itu tadi ada supervisor ya, supervisi kelompok A, kelompok B, dan sebagainya. Kemudian baru di bawahnya ada yang namanya karyawan operasional. Oke. Nah, perbedaan ya manajemen administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen semakin ke atas tentunya yang mendekati puncak itu lebih menjalankan peran-peran administratif ya, menentukan tujuan, merencanakan organisasi, penyusunan, personel, pengawasan ya. Kemarin POAC kemarin itu biasanya dipegang oleh manajemen atau manajer administratif ya. Itu bisa dilaksanakan oleh puncak menengah juga. Sedangkan untuk operatif ya seperti pengawasan, pengarahan dengan memotivasi, supervisi, komunikasi itu berhubungan dengan banyak orang itu yang mendirect banyak orang itu ada di posisi manajer lini pertama, porsinya lebih banyak di situ dan beberapa di manajer menengah untuk manajemen operasionalnya atau operatifnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita mulai membahas terkait dengan tugas-tugas manajer. Sebenarnya
ketika kita tahu oh manajer seperti itu ya, sebenarnya tugas-tugasnya ngapain sih gitu ya. Tugas-tugas manajer sendiri itu apa aja sih? Bukannya hanya kerja dan sebagainya gitu. Tapi apa sebenarnya aslinya itu seperti apa gitu. Nah, tugas-tugas manajer yang pertama adalah manajer bekerja dengan dan melalui orang lain gitu ya. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Maksudnya apa? Istilah orang ini mencakup tidak hanya bawahan dan atasan gitu ya. Tapi juga manajer-manajer lainnya. Nggak cuma ngobrolin masalah bawahan, atasan, tapi juga dengan manajer lainnya ya. Mungkin secara horizontal ya, secara posisi itu sama dalam organisasi. Di samping itu, orang juga termasuk individu-individu yang juga di luar organisasi. Jadi manajer itu nggak hanya ngobrolin masalah atasan saya, bawahan saya, teman-teman saya, tapi juga di luar organisasi. Ya, contohnya kayak customers, supplier, consumer, pengurus serikat karyawan, misalnya serikat buruh, misalnya pejabat, karyawan kantor pemerintah, dan stakeholder yang terkait dengan organisasinya gitu. Jadi memang benar-benar bekerja dengan berbagai macam orang, maka dari itu kemampuan komunikasi benar-benar sangat diperlukan oleh manajer. Karena apa? Karena ya akan berhubungan dengan banyak orang. Jadi mulai sekarang teman-teman yang bercita-cita menjadi manajer, dan saya yakin banyak bercita-cita jadi manajer di lingkupnya masing-masing atau di standarnya masing-masing, otomatis itu akan perlu kemampuan komunikasi ya, karena akan bekerja dan melalui orang lain. Bekerja dengan berarti bersama, melalui orang lain kita akan mendirect gitu, mendirect apa yang kita inginkan. Nah, mendirect itu pun perlu kemampuan komunikasi yang handal. Kemudian yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah, dan kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan sumber daya organisasi, baik manusia, material, bahkan waktu. Karena berbagai sumber daya tersebut terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasional. Maksudnya apa? Kita tahu lah ya, di dalam sebuah organisasi manusianya banyak. Ini sudah dibahas kemarin sesi sebelumnya. Materialnya juga ada ya, dana, sumber dana dan sebagainya, informasi, waktu, dan hal lain sebagainya. Contohnya saja dari berbagai macam manusia atau sumber daya manusia yang dipimpin oleh seorang manajer atau beberapa manajer. Taruhlah mereka punya keinginan tertentu masing-masing di setiap departemennya. Departemen A ingin seperti ini sehingga butuh dana seperti ini. Departemen B ini butuh dana ini dan sebagainya. Semuanya saling memperebutkan sumber daya organisasi. Saya kepingin orang yang kompeten gini. Oh, departemen lain juga, saya juga kepingin orang yang kayak gini. Nah, oleh karena itu manajer itu perlu memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan ini, ya, saling bertentangan, saling memperebutkan, dan bisa menempatkan prioritasnya apa. Oh, kalau karena strategi organisasi kita kayak gini, kondisinya seperti ini dengan berbagai macam pertimbangan, maka departemen A lah yang diprioritaskan untuk memperoleh sumber daya tersebut lebih banyak. Bukan berarti yang lain tidak, tapi porsinya masing-masing gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer juga bertanggung jawab atas kegiatan para bawahannya. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau perlu diingat ya. Apabila konteksnya dalam sebuah pertemuan rapat internal, manajer mungkin bisa mengevaluasi bawahan. Dalam arti mungkin bisa sampai marah-marah ya, karena mungkin tidak sesuai, karena internal gitu, rapat internal. Ya, kalau ada bawahannya yang melakukan kesalahan ya dikoreksi gitu ya, untuk kinerjanya agar lebih baik. Tapi secara keseluruhan, apalagi di depan publik, di depan eksternal ya, di eksternal di mana manajer itu sebagai icon, sebagai figur dan sebagainya, pimpinan di situ sebagai perwakilan dari perusahaan, ya ketika ditanya kesalahan ya
dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahkan kesalahan dari bawahannya. Bukan berarti serta-merta kesalahan ini karena bawahan A, langsung sebut nama, bidang ini dan sebagainya. Dan itu di depan publik orang lain. Padahal bawahan tersebut pun di bawah supervisinya si manajer ini, di bawah tanggung jawabnya manajer ini gitu. Seharusnya kalau mau menyalahkan, mengoreksi itu di internal gitu. Internal. Tapi kalau di depan publik ya, di depan umum ya harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini memang kesalahan dari manajemen seperti itu, sehingga ada kesalahan seperti itu dan kami bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan ini memang bukan hal yang mudah, bahkan untuk perusahaan besar sekalipun bukan hal yang mudah seperti itu. Sebenarnya ada berbagai contoh-contoh kasusnya di berbagai perusahaan, misalnya contohnya di perusahaan Eiger ya, sempat viral di awal tahun 2021 di mana terjadi apa namanya, pengiriman surat terhadap yang review Eiger dan sebagainya. Saya yakin ini pendapat saya ya, teman-teman bisa setuju atau tidak setuju. Itu adalah dilakukan oleh departemen-departemen tertentu dan ada yang melakukan hal tersebut sebagai dan itu dianggap sebuah kesalahan. Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah viral gelombang negatif menyerang Eiger gitu ya. Akhirnya pemiliknya sendiri atau manajemen puncaknya sendiri mengambil tanggung jawab itu ya, dengan di suratnya mengatakan bahwa teman-teman sudah, terima kasih teman-teman maksudnya adalah orang-orang yang mungkin sudah mengkritik, memberi masukan, menghujat dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah memberi kritikan kepada kami atau mengkoreksi kami. Sekarang giliran kami untuk mengapresiasi hal tersebut. Mengapresiasi dengan apa? Memberikan diskon di all item sebanyak hampir 50-60% untuk seluruh produk Eiger di seluruh Indonesia. Dan saya yakin itu adalah langkah yang dilakukan oleh manajemen puncak ya, di mana mungkin kesalahan itu terjadi di manajemen menengah ataupun manajemen lini pertama ya, atau bahkan karyawan operasional, tapi langsung dialih tanggung jawab seperti itu. Adapun siapa yang salah, siapa departemennya, siapa personalnya yang melakukan pengiriman surat tersebut tidak dibuka di depan publik. Karena apa? Karena itu tadi, manajer adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian manajer itu juga harus bisa berpikir secara analitis atau analitik dan juga konseptual. Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu merinci dan memisahkan masalah menjadi komponen-komponen masalah. Menganalisa komponen masalah tersebut dan kemudian mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. Dan yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir yang konseptual, yang mampu memandang keseluruhan tugas dan mengaitkan suatu tugas dengan tugas yang lain. Ini bedanya antara manajer dengan pegawai atau dengan karyawan operasional. Di mana manajer ketika perusahaan sedang mengalami masalah, ya, dia itu bisa melihat masalah tersebut, kemudian lihat penyebabnya apa, bisa dipecah nggak nih, solusinya bisa dipecah nggak, kalau masalahnya terlalu besar sehingga bisa dipecah nggak menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Oh, kayaknya masalahnya di A, B, C, dan oke, kita selesaikan dulu yang A, atau mungkin urutan dulu nih, A selesai, B selesai, sehingga masalah yang besar tadi bisa dipecah-pecah, dipotong-potong menjadi lebih kecil gitu. Dan juga mikirnya konsep ke depan tuh kayak gimana, keseluruhan tugas itu kayak gimana, mengkaitkan satu dengan yang lain agar departemen A atau bagian A ini bersinergi dengan yang lain sehingga menciptakan suatu harmoni untuk mencapai tujuan organisasi. Beda dengan karyawan operasional atau yang memiliki mental bukan manajer atau operasional. Yang dipikirin ya itu, ada masalahnya di keuangan ya keuangan saja yang dipikir gitu ya. Memang dan itu memang tugasnya. Belum sampai tataran manajerial mungkin gitu. Atau manajer keuangan saja. Ya memang fokusnya tergantung fokusnya masing-masing. Atau yang masalah penjualan ya penjualan tak yang dipikir dan sebagainya. Itu mungkin secara global belum masuk ke tataran manajer puncak khususnya, karena manajer itu perlu kemampuan analitis ya, ini masalah ini karena apa, sumbernya apa dan sebagainya, dan juga konsep konseptual yang lebih besar. Kemudian manajer adalah seorang mediator, di mana organisasi terdiri dari orang-orang yang kadang-kadang mereka saling nggak setuju dan saling bertentangan satu sama lain, seperti tadi saya sampaikan. Bila hal itu terjadi dalam satu unit kerja atau organisasi, maka bisa menurunkan semangat kerja karena ada konflik ya, dan juga produktivitas dan merusak suasana kerja, dan bahkan para karyawan yang cakap bisa meninggalkan organisasi karena merasa tidak nyaman, merasa tidak diakomodir, merasa dikalahkan dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini
perlu banget peran yang namanya manajer sebagai penengah gitu. Kalau ada yang konflik antar karyawan ya manajer sebagai penengah. Kalau ada yang konflik antar manajer ya, antar manajer bahkan saling berkonflik ya manajer yang lebih tinggi posisinya bisa saling menengahi permasalahan mereka dengan cara yang baik. Maka dari itu dan tidak hanya dalam dalam rangka ngatur aja atau sesuai dengan aturan saja dalam arti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi seperti kita ketahui pada konsep manajemen itu ada sebagai seni juga. Pendekatan-pendekatan seni juga perlu digunakan. Kemudian manajer adalah seorang politisi. Ingat ya, di mana manajer juga sebagai politisi maksudnya apa? Ini seperti yang dilakukan politisi itu mengkampanyekan ya, mensosialisasikan, menggaungkan program-program yang diusung di sebuah organisasi. Manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan. Tahu ya, politisi kalau dia mau mencalonkan diri menjadi pejabat daerah gitu kan ya, langsung menjalin hubungan-hubungan yang baik supaya mendapat dukungan atas kegiatan-kegiatan usulan-usulannya. Nah, itu perlu juga seperti itu. Apalagi kalau mau kepengen dipromosikan kepada promosi atau posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, manajer ini yang efektif memainkan politik dengan mengembangkan jaringan kerjasama. Nah, sekali lagi, jaringan kerjasama, jaringan komunikasinya harus baik dan harus timbal balik juga. Bukan mendirect pemerintah terus ya, tapi benar-benar ada kerjasama timbal balik dengan para manajer lain bahkan di dalam organisasi. Semuanya atas, bawah maupun horizontal. Secara vertikal, horizontal, manajer harus bisa menjalin hubungan tersebut. Sehingga komunikasi memang benar-benar core of the core dari seorang manajer. Nah, manajer juga sebagai seorang diplomat atau representatif resmi dari kelompok kerjanya. Ketika dia adalah manajer keuangan, ya dia mewakili seluruh bagian keuangan. Ketika dia adalah menteri pertanian, ya berarti dia adalah mewakili seluruh kementerian pertanian yang ada. Nah, ini secara official ya pada kelompok kerjanya, pada pertemuan-pertemuan organisasional khususnya, itu menjadi wakil representatifnya. Sehingga memang ketika menjadi representatif harus berhati-hati ya. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor, langganan, pejabat, personalia organisasi lain. Pada intinya adalah sebagai cerminan atau sebagai wakil. Maka dari itu, ketika kita menjabat sebagai seorang pimpinan atau ya struktural di sebuah organisasi atau perusahaan atau pemerintahan, ya memang itu akan melekat selama kita ada di situ. Bahkan mungkin setelah kita purna pun masih melekat. Sehingga jangan sampai di luar atau keseharian kita itu menunjukkan, bahkan ini nggak ada kaitannya dengan pekerjaan ya, kehidupan sehari-hari pun kita harus menjaga sikap juga gitu, karena kita sebenarnya itu adalah kehidupan sehari-hari kita melakukan kesalahan terus dikait-kaitkan, ih dia kan padahal kepala ini ya, nah padahal dia adalah ini ya dosen ya, padahal dia adalah presiden ya, kok kenapa kayak gini dan sebagainya. Padahal mungkin itu part of their life, part of our life gitu, itu adalah bagian dari hidup kita, cuma mungkin masyarakat memandang itu kurang baik dan itu disangkut pautkan dengan peran kita sebagai manajer apa nih, sebagai pimpinan apa. Nah, itu juga kita harus perlu ketahui bahwa manajer adalah seorang diplomat juga, perwakilan representatif juga. Kemudian manajer juga mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit ya. Ini sudah pasti ketika kita masuk pada tampuk pemimpinan manajer, kita juga harus bisa mengambil keputusan-keputusan sulit. Organisasi itu tidak mungkin tidak ada masalah. Ada masalah kesulitan finansial, masalah personalia, masalah eksternal juga yang mendera organisasi, ya itu udah wajar gitu. Dimana manajer adalah yang diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai masalah sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. Ya, ketika diangkat sebagai manajer ya itu tugasnya berat, tanggung jawabnya berat. Kalau ada masalah yang kompleks ya gimana masalahnya gitu. Maka dari itu tidak sedikit ada yang mengambil jalan pintas. Misalnya ya efisiensi anggaran gimana nih, memecat gitu ya. Bukan salah 100%, tapi apa tidak ada cara yang lain gitu, dimana manajer memang dibuat untuk memikirkan hal tersebut. Tapi kalau misalnya sudah mentok dan caranya seperti itu ya mau bagaimana lagi. Kadang misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan sering dihujat ya karena apa, karena tindakan-tindakan strategis dalam menghadapi keputusan-keputusan di suatu situasi yang sulit itu yang membuat dia akan terkena imbasnya gitu ya. Keputusan-keputusan sulit itu pasti akan
efeknya ada dua. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Dan ketika kita menjadi seorang manajer, pimpinan, CEO, itu jangan diharapkan akan menyenangkan banyak orang. Ya, kita harus tegas gitu ya. Khususnya pada masa-masa sulit ya memang harus diambil walaupun mungkin ada satu pihak atau beberapa pihak yang tidak sepakat atau yang dirugikan akan hal tersebut. Sejauh memang itu berdasarkan perhitungan analisis dan itu sudah memperkirakan meminimalisir meminimalisir mudorotnya, meminimalisir hal negatifnya dibandingkan dengan pilihan yang lain ya, walaupun meminimalisir tersebut tetap ada efek negatifnya. Nah, ini manajer itu harus siap mental ya, mental dihujat, mental di sebelin orang gitu ya karena keputusan-keputusannya, walaupun itu memang keputusan sudah sulit diambil. Itu terkait dengan tugas-tugas manajer. Nah, dari tugas-tugas yang ada setidaknya ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer. Nah, yang harus benar-benar sangat-sangat diperhatikan. Apa saja keterampilan yang perlu banget diperhatikan oleh manajer? Yang pertama tadi, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Di mana kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan seluruh kepentingan, seluruh tugas dan kegiatan organisasi menjadi satu harmoni berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah salah satu keterampilan konseptual. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai keseluruhan, hubungannya antara bagian yang lain bisa dihubungkan dan menganalisa dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari berbagai macam sumber yang nanti digunakan untuk keberjalanan organisasi. Ya, tidak membiarkan organisasi tersebut itu berjalan sendiri gitu ya. Yang penting pemasaran ngeboost penjualan tanpa melihat kondisi keuangan atau kondisi produksi. Yang penting produksi goal, tapi ternyata pemasaran sedang terkendala. Harusnya kan produksi direm, tapi produksi semangat itu tidak bisa mengkoordinasikan dengan baik gitu. Nah, walaupun ketika kebijakan konseptual analisis itu disampaikan ya pasti ada tadi masa-masa sulit ya, ada yang setuju ada yang tidak. Kemudian yang kedua adalah keterampilan kemanusiaan atau human skill. Nah, ini bekerja dengan memahami motivasi sebagai individu maupun kelompok. Kemudian manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi, mengarahkan kelompoknya dan sebagainya. Humanis lah ya, menyampaikan tugasnya, menyampaikan perintahnya, aturannya itu juga dengan cara-cara yang tepat gitu, yang tepat gitu. Nggak harus yang slow banget, enggak gitu. Yang pasti kapan waktunya dia tegas sesuai dengan aturan, mana yang kapan dia mungkin agak fleksibel dalam berkomunikasi. Manajer harus memahami hal tersebut. Nggak harus tegas terus, enggak. Dan nggak harus slow terus. Slow terus juga takutnya tidak dihormatin oleh bawahannya dan ada yang menganggap enteng juga, itu juga tidak baik juga. Tegas terus otoriter gitu juga tidak baik juga. Jadi proporsional saja dalam menjalankan, khususnya dalam keterampilan kemanusiaan komunikasinya. Kemudian ada juga keterampilan administratif, yaitu seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, mengorganisasikan, penyusunan pegawai, dan pengawasan. Ini administrasi yang memang harus dijalankan dalam sebuah organisasi. Nah, keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijakan dan prosedur yang ada, mengelola anggaran dan sebagainya, mengarsipkan dan sebagainya, merekam jejakkan seluruh kegiatan organisasi dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, keterampilan administratif ini adalah suatu perluasan dari keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual tadi di breakdown menjadi sebuah kegiatan administratif yang dijalankan oleh manajer. Dan manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administrasi dan kemanusiaan. Kemudian ada juga teknis ya, keterampilan teknik menggunakan peralatan, cara menjalankan prosedurnya, teknik suatu bidang tertentu, misalnya kalau membutuhkan ya teknik di pertanian gitu kan membutuhkan ya, di kesehatan itu kan membutuhkan teknik-teknik tertentu, akuntansi, produksi, penjualan dan sebagainya. Itu yang perlu keterampilan yang dimiliki oleh manajer. Setidaknya kalau kita dibagi menjadi 3 nih, tingkat bawah, tingkat pertama, menengah dan puncak. Porsinya banyak mana sih? Kalau di tingkat bawah itu banyakkan keterampilan teknik ya, kemanusiaannya juga ada, menengah proporsinya hampir imbang. Kalau di puncak kebanyakan keterampilan konseptual. Oke.
Oke, mungkin itu saja terkait dengan manajer ya, terkait dengan pembahasan manajer. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya.